Pengertian fikih secara bahasa, mengetahui dan memahami. Secara istilah, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci. Adapun penjelasan definisinya itu ilmu. Fikih adalah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis dan memiliki objek kaidah tertentu. Hukum. Pada hakikatnya fikih termasuk ke dalam cabang ilmu hukum syariat. Hukum yang menjadi wilayah kajian fikih adalah hukum syariat yang bersumber dari Allah. Pengertian amaliyah. Yang dimaksud dengan amaliyah adalah bahwa hukum fikih itu terbatas pada hal-hal yang bersifat amaliyah badaniyah, bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya. Dalam hal ini, ilmu fikih hanya membahas hukum-hukum yang bersifat fisik berupa perbuatan-perbuatan manusia secara fisik lahiriah. Tegasnya, fikih itu hanya menilai dari segi yang kelihatan saja, sedangkan yang ada di dalam hati atau di dalam benak tidak termasuk wilayah amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci, yaitu hukum-hukum bersifat baku, hasil ijtihad ulama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil yang ada. Pengertian muamalah. Secara bahasa, muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Secara istilah, memiliki beberapa makna, antara lain. Yang pertama, fikih muamalah adalah hukum syariah yang mengatur hubungan sesama manusia di dunia, baik yang berkait dengan transaksi keuangan, perkawinan, perselisihan, titipan, dan warisan. Ibnu Abidin. Yang kedua, fikih muamalah adalah hukum syariah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam hal keuangan dan hubungan keluarga. Yang ketiga, fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum syariah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam hal keuangan. Makna ketiga yang saat ini lebih difahami ketika membahas tentang fikih muamalah. Fikih muamalah mencangkup dua pandangan. Yang pertama, pandangan Islam tentang muamalah adanya tidak menciptakan muamalah baru, yaitu dibenarkan atau dilarang. Yang kedua, menggunakan kaidah umur of the plain, yang dilarang memakan harta secara batil, unsur kerelaan dan kewajiban mematuhi akad. Yang ketiga, berlandaskan kepada akidah dan akhlak. Dan yang keempat, mencapai maslahat dan mencegah mudarat. Pandangan karakteristik fikih muamalah. Hukum asal muamalah boleh memberikan manfaat dan tidak mengandung hal yang dilarang. Yang kedua, dibangun atas dasar sebab dan maslahah. Jika ada maslahah boleh, jika ada mudarat tidak boleh, jika berpotensi mudarat ada batasannya. Yang ketiga, berdasarkan pada kebiasaan dan adat. Yang keempat, dimensi, duriawi dan uktawi. Pandangan Islam tentang fikih muamalah. Islam tidak menciptakan muamalah baru dalam masyarakat. Yang pertama, ketika Nabi diutus di Jazirah Arab, Islam tidak menciptakan bentuk muamalah atau transaksi yang baru. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah terbiasa berdagang. Mereka punya pasar dan mereka sudah akrab dengan kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bagi hasil, gadai, dan lain-lain sesuai dengan tradisi yang berlaku. Yang kedua, istilah-istilah yang dikenal dalam fikih muamalah seperti mujaro'ah, musokah, mudorobah, salam, qor, ran, hibah, ariyah, izarah, ju'alah, wadi'ah, hiwalah, doman, syirka,
bukanlah produk baru yang dibawa oleh ajaran Islam, melainkan itu adalah praktik yang sudah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang ketiga, makna ketika Nabi diutus. Beliau hanya memberikan respon terhadap apa yang sudah dipraktikkan. Ada yang Nabi setujui dan perbolehkan, ada yang Nabi larang. Ada juga yang tidak dilarang, hanya kemudian Nabi memberikan ketentuan syarat tertentu. Islam datang dengan kaidah umum, bukan aturan teknis dalam hal muamalah. Yang pertama, aturan syariah Islam dalam muamalah hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturan yang ada hanya berupa prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general. Yang kedua, sehingga Islam membahaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman, selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyinggung dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariah Islam. Yang ketiga, prinsip dasar dalam muamalah diantaranya kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan mematuhi isi perizinan atau akad, larangan gharar, larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, kewajiban berlaku adil, dan lain sebagainya. Praktik muamalah berlandaskan akidah dan akhlak. Yang pertama, kegiatan muamalah dalam Islam harus berlandaskan pada akidah dan akhlak karena keduanya adalah pondasi bagi manusia untuk menjalankan kehidupan. Yang kedua, akidah, meyakini pemilik hakiki adalah Allah, sehingga akan menggunakan harta sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, akhlak, praktek muamalah juga harus didasari pada akhlak, sehingga Islam melarang praktek muamalah yang bertentangan dengan akhlak, seperti curang, menipu, zolim, dan lain sebagainya. Tanpa akhlak, seseorang hanya akan memprioritaskan keuntungan tanpa memperhatikan dampak dari cara bertransaksinya. Islam mengaitkan praktek muamalah dengan tujuan syariat atau muqasid. Aturan yang pertama, dalam fikih muamalah selalu berpatokan kepada maqasidus syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, aspek maslahat dalam fikih muamalah adalah yang dominan karena menjadi sebab tujuan penerapan hukum, sehingga selama praktek muamalah itu memberikan maslahat bagi manusia dan tidak menimbulkan mudarat, maka Islam memberikan kemudahan dan tidak melarangnya apapun bentuk transaksinya. Karakteristik fikih muamalah. Pertama, hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Dalam fikih muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Kedua, hukum muamalah dibentuk atas dasar ilat dan maslahah. Yang pertama, fikih muamalat selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan maslahat dan mudarat bagi kehidupan manusia di balik setiap hukumnya. Berbeda dengan ibadah, di mana tata cara ritual ibadah tertentu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Yang kedua, dalam transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, di balik setiap larangan ada ilat atau alasan hukum yang bisa ditakar dengan nalar manusia, baik karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudaratan yang ingin dihindari. Contohnya, riba, kejoliman, dan menghapuskan semangat tolong menolong, maisir atau judi, malas bekerja, gharar, tercapainya unsur ridho, pengecualian jual beli, salam dari larangan umum, menjual barang yang tidak dimiliki. Ketiga, hukum muamalah sebagian besar bersandar pada urf dan adat. Urf, sesuatu yang menjadi
kebiasaan banyak orang yang dapat diterima oleh akal dan kewajaran, adat, sesuatu yang dilaksanakan terus-menerus dan berulang-ulang oleh orang-orang dan dalam batasan yang dapat diterima secara logis. Praktek fikih muamalah tidak bisa lepas dari adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, sehingga prakteknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tradisi yang berlaku di setiap tempat dan zaman. Contohnya, standar penetapan suatu akad itu mengandung gharar atau tidak. Itu berlandaskan pada adat atau kebiasaan. Keempat, hukum muamalah memiliki dimensi duniawi, koda, dan ukrawi, diyanah. Praktek muamalah selain berdampak pada konsekuensi hukum yang berlaku atau duniawi, juga akan berimplikasi pada dimensi ukrawi, sehingga setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan. Contohnya, hukum janji dalam produk keuangan syariah. Ruang lingkup fikih muamaliyah mencangkup yang pertama objek fikih muamalat, ke harta ke teori akad, kemudian ke konsep hak atau kepemilikan. Terus bentuk akad, sisi tujuan. Yang pertama tabaru, yang kedua muawadah atau tijarah. Akad muawadah atau tijarah ke natural certainty contracts, yaitu jual beli biasa, murabahah, salam, istisna, dan sarf, dan ijarah atau jualah. Kemudian natural uncertainty kontrak. Yang pertama, kerjasama dalam perdagangan, yaitu musyarakah dan mudharabah. Kedua, kerjasama atas lahan pertanian, yaitu muzro'ah, mukobarah, musokat. Karakteristiknya ada kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, setiap pihak punya kepentingan. Yang ketiga, bersifat mengikat. Dan yang keempat, gharar dapat merusak akad. Akad tabaru ada 3 pelayanan. Yang pertama, pelayanan jasa, yaitu wakalah, wadiah, dan ariyah. Kemudian peminjaman uang, antara lain ran, hiwalah, dan kafalah. Kemudian yang terakhir, memberi harta, hibah, wakaf, wasiat, sedekah, atau hadiah. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama, gharar tidak merusak akad. Yang kedua, belum terjadi tanpa serah terima. Ketiga, tidak ada jaminan keselamatan barang atau objek akad. Yang keempat, berlandaskan prinsip toleransi. Terima kasih.